Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, kita mau ngadain orasi di PT BAI, di mana PT BAI ini adanya di Kampung Lio Jambu. Yang akan kita orasikan sih sebetulnya ada 4 poin penting yang ingin kita informasikan atau kita sampaikan kepada PT BAI. Apa aja? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini adalah kumpulan warga Jambu dan Lio, di mana kebanyakan yang mau melakukan demo itu adalah orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut dan khususnya warga Jambu. Jadi menghimbau kepada teman-teman semua yang memang mau jalan keluar, khususnya mau lewat dari arah Lewiliang ke arah Jasinga ataupun dari arah Jasinga ke arah Lewiliang, diusahakan nanti siang ataupun sore aja, karena kalau misalkan pagi ini kita mau ngadain demo pasti di jalan itu macet ya, makanya harus benar-benar dipersiapkan. Dan kalau misalkan mau keluar itu diusahakan siang, kalau nggak sore. Dari seluruh masyarakat dan seluruh karyawan akan kita tampung. Dan untuk bagi rekan-rekan yang melakukan sudah Indonesia agar dapat kita melaksanakan aksi. Nah, ada beberapa poin penting yang memang menjadi tolak ukur membuat kita melakukan orasi. Memang saya sendiri tidak bekerja di PT ini, akan tetapi sebagai warga Jambu saya ikut meramaikan saja. Ya, jadi yang tadi saya perhatikan adalah ada beberapa poin penting untuk aspirasi ini. Yang pertama adalah karyawan yang melamar itu lebih banyak dari luar, di mana 70%-nya itu dari kalangan orang-orang luar dari daerah Jambu. Nah, adalah yang ingin kita sampaikan bahwa janganlah menerima dari orang-orang luar dulu, tapi dari warga-warga Jambu terlebih dahulu ataupun Lio terlebih dahulu, di mana warga Jambu sendiri ketika ingin melamar ke PT ini itu agak dipersulit gitu. Harus inilah, harus itulah. Jadi memang yang ingin kita orasikan adalah yuk penerimaan PT BAI ini diusahakan lebih banyak dari warga Jambunya sendiri, sekitar 70%-nya diusahakan dari warga Jambu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait masalah upah minimum untuk kinerja karyawannya, di mana ada beberapa karyawan yang memang sudah kontrak, ada juga karyawan yang memang gajinya itu masih harian. Contoh misalkan ada beberapa driver yang memang digajinya dalam 1 bulan itu 2 juta. Nah, di sini kita keberatan. Kenapa keberatannya? Karena gaji 2 juta di zaman sekarang ya cukup untuk apa gitu. Ya, terus yang kedua, ada beberapa karyawan juga yang memang gajinya itu harian, yaitu senilai kalau nggak salah tadi Rp100.000. Nah, yang ingin kita suarakan adalah nggak usah lah ada buruh harian lepas, nggak usah ada harian-harian lah, gitu kan. Kalau memang sudah jadi karyawan, toh ya udah gitu. Berikan PKWT yang baik, yang benar, serta terkait masalah gaji sesuaikan dengan upah minimum yang ada di ketenagakerjaan, seperti itu. Sehingga ketika kita diberikan gaji senilai 100.000 ataupun 2 juta dalam 1 bulan, ya otomatis dari tunjangan kesehatan, dari tunjangan BPJS, ketenagakerjaan itu otomatis tidak dapat gitu. Nah, yang ingin disampaikan adalah di sini adalah selain dari gaji, dari tunjangan kesehatannya juga, dari ketenagakerjaannya juga, sehingga karyawan bisa lebih jamin lah ketika ada apa-apa. Masalahnya di sini untuk PT-nya juga dia menggunakan alat-alat berat gitu, alat-alat mesin. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah terkait masalah keuangan untuk biaya kesehatan. Nah, selama ini biaya kesehatan yang diberikan hanya 2 juta. 2 juta itu dibagi-bagi kepada warga Jambu dan Lio. Nah, otomatis dengan nominal seperti itu ya dinilai kurang gitu. Karena apa? Karena setiap hari warga Jambu, warga Lio dan sekitarnya itu menikmati uap pembuangan hasil pembakaran dari mesin-mesin pabrik di sini. Seperti itu. Jadi yang kita ingin orasikan adalah
minta lebih dari 2 juta, ya setidaknya minimal 10 juta lah, 10 juta, dan itu bisa dibagi-bagi kepada warga-warga sekitar gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah terkait masalah tanah. Tanah yang ada di BAI ini, di dalamnya itu ada tanah hasil tukar guling, di mana ada tanah warga yang memang ingin dibayar oleh PT BAI, tapi tidak dibayarkan sampai dengan ini. Semalam saya mendapatkan info itu dari tahun 2013, sekarang sudah tahun 2025, tidak ada itikat baik untuk melakukan penggantian rugi atas tanah yang memang diambil oleh PT BAI. Nah, hari ini mudah-mudahan semua yang kita perjuangkan oleh warga Jambu cepatnya bisa diterima dan juga direalisasikan. Ya, yang pertama saya ulangi lagi, yaitu adalah terkait masalah penerimaan karyawan. Ya, yang kami inginkan adalah 70%-nya karyawan itu dari warga Jambu ataupun Lio. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah dari gaji, ya. Nah, untuk gajinya yang kita inginkan adalah bisa sesuai dengan gaji UMR. Ya, tidak gaji UMR, tapi setidaknya karyawan yang memang gajinya harian itu bisa secara jelas mendapatkan kontrak, mendapat jaminan kesehatan, mendapat jaminan ketenagakerjaan. Karena kalau misalkan tidak ada itu, ya kasihan gitu, ketika ada masalah di tempat kerjanya, ya otomatis karyawan tersebut tidak punya jaminan, ya. Terus yang ketiga adalah terkait masalah hak, ya, hak yang memang ditukar guling dan belum mendapatkan pertanggungjawaban ataupun ganti rugi dari pihak PT BAI-nya sendiri. Oke, jadi hari ini mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa terrealisasi dan bisa diterima oleh PT BAI, dan kita di sini beritikat baik, tidak ingin melakukan anarkis, penjarahan dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah kita ingin menyampaikan aspirasi apa yang kita perjuangkan selama ini, sehingga karyawan ataupun masyarakat bisa mendapatkan ketenangan dalam berwarga negara, ya, baik itu di Jambu, di Lio dan sekitarnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang update terbaru yaitu adalah karyawan PT BAI sudah mulai keluar dan akan ikut berorasi juga bersama-sama kami warga Jambu untuk menyuarakan, ya, ini dia.